sayangku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Muskitnas? Ketemu lagi di Ngopi di Museum alias Ngobrol Pintar di Museum. Kali ini bersama saya Farid Mardianto. Nah, kali ini kita sedang berada walaupun bukan di museum tapi di satu bangunan cagar budaya yang kemudian sudah bertransformasi menjadi tempat kumpul iya, tempat makan iya, tempat belanja iya, pokoknya banyak sekali fungsinya. Banyak juga event yang diadakan di sini, yaitu di M Block di Jakarta Selatan. Kayaknya kalau anak Jakarta udah harus tahu ya M Block itu apa gitu ya, karena memang tempatnya yang bagus dan juga punya sejarah yang panjang gitu. Nah, di episode kali ini yang judulnya adalah Revitalisasi Cagar Budaya, Transformasi Kekunoan Menjadi Kekinian. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ngobrol nih barengan the mastermind kayaknya behind M Block ini, yaitu ada Bapak Handoko Hendroyono. Halo. Selaku CEO dari M Block Space Jakarta Selatan ini. Apa kabar Pak Handoko? Baik, baik. Dan juga kita akan ngobrol bersama seorang arkeolog nih, arkeolog UI, yaitu Bapak Dr. Agi Ginanjar. Apa kabar Pak Agi? Baik, selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Ngopi di Museum barengan sama Muskitnas. Kita pertama-tama ke Pak Handoko dulu nih. Karena sebenarnya saya juga sangat mengagumi sekali M Block ini dengan dari konsepnya, terus kemudian ketika bertransformasi ke sini jadi tempat nongkrong gitu ya, tempat ngumpul, kayak jadi semacam community space gitu. Padahal ini adalah satu bangunan yang agak kuno sebenarnya, ceritanya panjang. Tapi sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak Handoko ketika membuka M Block Space ini? Ya, thank you ya udah diajak ngobrol. Sebenarnya temanya menarik ya, tadi kekunoan jadi kekinian. Betul. Atau kalau saya pernah nulis juga tentang old is the new gitu ya. Jadi sesuatu yang tua itu ternyata bagi generasi muda terutama itu menjadi kekinian. Dan itu kayaknya sebuah fenomena yang seru yang terjadi di mana aja ya, di fashion, di musik juga gitu. Nah, kalau kita bicara M Block sebenarnya ini kan preservasi ya, tempat yang di-preserve, tempat yang justru dipertahankan kekunoannya, tapi punya spirit kekinian dalam arti sebenarnya banyak hal yang sebenarnya keinginan masa kini itu sangat relevan dengan hal-hal yang berbau heritage. Misalnya kita mengurangi emisi gas buang, atau tanggap terhadap lingkungan, atau memberdayakan UKM, atau memberdayakan komunitas gitu ya. Dan itu spirit itu sebenarnya sangat banyak peluangnya kita untuk mengembangkan kekunoan menjadi kekinian, kekunoan menjadi relevan gitu. Dan M Block ini sebenarnya sebuah upaya kolaboratif gitu ya. Dulu didirikan oleh saya sendiri, Bung Glenn, ada Mas Yakob, ada Pak Mario, ada Mas Wendy, ada Mas Lance, dengan background yang berbeda-beda. Dan ini memperkaya karena ada disiplin musik, ada disiplin film, ada saya sendiri branding, arsitek, dan ini menjadi sebuah energi yang sifatnya inklusif dan mengundang partisipasi publik, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ketika pertama kali tercetus nih ide, apakah memang sudah ingin mengubah bangunan tua ini menjadi lebih kekinian itu sendiri, atau karena ada kesempatan dulu, atau yang mana duluan sebenarnya Pak Handoko? Sebenarnya kalau jujur sih kesempatan ya, Okay. Karena kalau saya pribadi karena pengalaman di filosofi kopi, kebetulan di daerah Melawai juga, dan pakai bangunan lama, walaupun tidak sekomprehensif ini. Intinya sih kalau kita dorongannya adalah etalase brand lokal, karena kita nih kayaknya brand lokal kita nih tidak mendapat tempat yang terhormat. Nah, kita tahu lah ya, kalau di airport atau di perumahan-perumahan atau di fasilitas umum kayak di MRT segala macam itu justru brand-brand asing. Jadi justru dorongannya adalah gimana kita bisa membawa sebuah space dengan menjadi etalase kelokalan. Dan etalase kelokalan ya artinya ya bisa brand, bisa komunitas, ruang publik segala macam gitu. Dan ini adalah sebuah preservasi yang dalam tanda petik juga ada keterbatasannya karena harus ada sidang cagar budaya, harus mengindahkan
ketentuan-ketentuan yang berlaku, which is bagus. Nah, karena itu menjadi sesuatu yang kesadaran bersama untuk mempreserve sebuah tempat dan akhirnya berkembang. Dan pada perkembangannya kita memakai istilah, saya sendiri memakai istilah ini placemaking. Kegiatan bagaimana mengembangkan sebuah space dan akhirnya menjadi ruang publik bisa berpartisipasi dan berkembang. Itu yang menjadi spirit dari kita lah gitu. Oke, kalau misalnya nih Sobat Muskitnas pernah ke M Block, pasti akan menemukan banyak sekali, sepertinya industrinya tuh luas sekali gitu ya. Mulai dari ada restoran, tempat makan, terus kemudian bisa juga dijadikan sebagai konser musik. Terus kemudian ada M Block Market juga. Ada galeri juga. Terus kemudian kita nih saat ini berada di museum. Sedikit ya museum kecil lah ya. Semangatnya museum, tapi museum. belum sesuai dengan kriteria museum ya. Oke. Tapi ya, kita sebut galeri ya. Galeri, kita bisa melihat lah ya. Ada kayak memang dari dulunya adalah gudang-gudang peruri gitu kan, dan ada jejak-jejaknya di situ. Nah, ini memang berarti konsepnya seluas itu ya berarti Pak Handoko ya. Sebenarnya mungkin yang menarik dari filosofinya, intinya adalah kita ini sebenarnya Indonesia ini punya kekayaan harta karun lah ya sebut aja, yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita ngomong uang katakanlah, itu kan kita kan tidak peluang untuk mengembangkan sesuatu yang heritage itu masih panjang. Siapa yang menggambar uang-uang di tahun misalnya baru merdeka misalnya, atau di zaman misalnya sebelum tahun 65 gitu ya, itu kan sebenarnya banyak dialog atau conversation yang bisa kita bangun dari narasi-narasi yang dahulu gitu ya, atau heritage. Nah, yang perlu di-preserve. Jadi menurut saya sesuatu yang lama itu ya katakanlah mesin cetak, sejarah dulu nyetaknya gimana, segala macam itu nggak akan habis sebenarnya kalau itu dijadikan data, dan juga bisa menjadi menarik ketika kita mengacu ke masa depan juga gitu. Jadi menurut saya memang saya punya keresahan untuk kita menghidupkan tempat-tempat lama yang begitu banyak. Betul. Indonesia yang begitu kaya gitu ya perkebunan, ya pos, ya segala macam ya, begitu banyak sebenarnya yang bisa kita gali. Dan ini kalau saya sendiri sebagai seorang pramu wisata gitu ya, yang biasanya memang ngajaknya juga ke tempat-tempat sejarah, jadi kayak semacam angin segar gitu, karena bangunan-bangunan lama itu akhirnya bertransformasi menjadi satu tempat yang bisa kita kunjungi, yang kita datengin gitu, bukan hanya kita lihat dari luar dan kemudian akhirnya tidak terpakai. Oke, kalau tadi Pak Handoko sudah bercerita tentang bagaimana mentransformasi M Block ini menjadi satu tempat yang kekinian dari yang kuno gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu nih sebenarnya seperti apa sih mengubah bangunan cagar budaya ini menjadi tempat kekinian itu. Pastinya ada pakam-pakamnya dan segala macam. Kita akan langsung ngobrol sama Pak Agi nih. Pak Agi, ya, udah pernah kesini sebelumnya atau ini pertama kali atau gimana? Saya baru pertama kali, gitu. Buat saya surprise ya. Saya hanya sering lewat gitu. Sejak bangunan ini merupakan kompleks perumahan Peruri ya, dan juga ada percetakan Peruri. Jadi sekedar lewat muter-muter aja gitu. Tapi begitu kali, wah hebat juga nih gitu ya. Pak Handoko buat saya fine gitu ya, bisa mem-create sebuah tempat menjadi yang sangat menarik buat anak muda ya menurut saya. Iya. Berarti udah sempat keliling-keliling ya? Ya tadi saya sempat keliling. Gitu. Nah, terus sebagai arkeolog itu apa pendapatnya? Gimana? Apa yang? Tentunya saya sebagai arkeolog ya, saya sangat senang bahwa gitu ya ada satu tempat warisan budaya gitu ya menjadi apa ya viral buat anak-anak muda gitu ya. Dan kita berharap juga kan ini dari generasi-generasi nanti akan mendatangi tempat-tempat yang punya nilai penting bagi sejarah, bagi pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia gitu ya. Nah, tetapi saya mungkin perlu sedikit menjelaskan pengertian cagar budaya dulu barangkali ya. Nah, untuk menjelaskan itu saya perlu membaca undang-undangnya nih sepertinya, karena supaya jangan salah sebenarnya. Betul. Baik, dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan. Berupa benda cagar budaya, ada bangunan cagar budaya, ada struktur cagar budaya, ada situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan gitu ya. Keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,
ya ini tentunya punya nilai penting sejarah dalam pencatatan uang, ilmu pengetahuan, ya banyak sekali peralatan-peralatan digunakan, kemudian juga pendidikan, bisa datangkan anak sekolah untuk datang ke sini, kemudian juga dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah ini ada kata-kata pentingnya proses penetapan. Jadi kalau kita mengatakan cagar budaya berarti sudah ditetapkan. Oke. Ya, kalau sudah ditetapkan berarti cagar budaya itu perlu dilindungi dan juga perlu dikembangkan dan juga perlu dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang seperti ini. Gitu. Nah, kalau dari si bangunan Peruri ini sendiri, apakah sudah cagar budaya atau belum pengetahuan Pak Haji? Saya coba cek ke Reknas, sepertinya belum tercatat ya Pak ya ini ya. Jadi sebenarnya yang cagar budaya itu adalah yang di kantor di depan, yang di gerbang utama. Cuman kenapa kan ada semacam dewan gitu ya yang menyetujui perubahannya bangunan ini gitu. Kawasan sini bisa dibilang sebagai cagar budaya. Bahwa sebenarnya bangunan ini bisa dibongkar segala macam itu sebenarnya bisa yang di daerah sini dibandingkan yang di sana. Tapi kami memutuskan untuk mempreserve. Jadi karena bagi kami juga kayaknya Dewan juga setuju bahwa kawasan ini memang harus dipertahankan. Dan sebenarnya ada hal lain yang kita merasa walaupun kami bukan ahli dari segi aturan, tapi yang kita merasa perlu di-preserve adalah kultur Jakarta Selatan. Karena kultur Jakarta Selatan ini kultur yang masih hidup, masih kuat sampai hari ini, dan tempat ini mudah-mudahan bisa justru menghidupkan kultur Jakarta Selatan yang sangat penting untuk dunia kreatif. Itu juga sesuatu yang mungkin tidak ada dalam aturan, tapi kita ada keinginan untuk menghidupkan kultur kreatif Jakarta Selatan. Oke, karena memang dari dulu ya kultur dari sejak Blok M itu dibuka, terus kemudian direvitalisasi juga sama Bang Ali, itu udah menjadi kultur tempat nongkrong, ketemu, berkreasi. Teater Bulungan, jangan lupa ya, di sini ada spot-spot bukan hanya nongkrong, tapi spot-spot yang strategis ya, film, musik. Betul. Dulu ada di sini ada ada tempat kafe musik gitu dan lain-lain ya, kan memang benar-benar jadi kreatif hub lah bisa dibilang. Betul. Oke, sekarang kita balik ke Pak Haji nih. Kalau misalnya nih Pak Haji mengubah ataupun mentransformasi gitu ya dari bangunan yang lama terus kemudian menjadi kekinian, itu memang seperti apa sih aturan-aturannya Pak Haji? Baik, sebelum saya menjawab itu saya ingin menambahkan dari Pak Handoko ya. Meskipun ini belum ditetapkan menjadi cagar budaya, tapi ini boleh dibilang warisan budaya yang diduga cagar budaya gitu. Karena sudah memenuhi kriteria mungkin ya, sudah lebih dari 50 tahun gitu ya. Mempunyai nilai penting seperti yang disebutkan dalam pasal 5 gitu ya. Berusia 50 tahun, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun gitu ya. Saya lihat mesin-mesinnya udah mungkin udah ratusan tahun kali ya Pak ya. Ya, kemudian juga memiliki arti khusus bagi sejarah. Tentunya ini kan percetakan pertama ya Pak. Wah gitu. Dan ini udah menurut saya harus diusulkan untuk menjadikan cagar budaya supaya menjadi lebih terlindungi lagi dan terlestari lagi kira-kira Pak Handoko. Karena menurut saya apa yang dicita-citakan oleh Pak Handoko menurut saya kita harus dukung ya. Dan pemerintah juga tentunya harus dukung dengan menetapkan ini menjadi sebuah cagar budaya barangkali. Nah, perubahan itu diperbolehkan dalam undang-undang pun. Saya selalu kembali ke undang-undang karena aturannya ada undang-undang. Ada dalam revitalisasi. Nah, bicara revitalisasi itu intinya adalah penataan ruang. Ya, tetapi kemudian dikaitkan dengan fungsi sosialnya dan juga memberikan kesejahteraan. Nah, itu yang sangat penting gitu dalam revitalisasi. Jadi ada penataan ruang dari sebuah ini kawasan bangunan cagar budaya kira-kira gitu Pak ya. Bisa digunakan oleh masyarakat, ada fungsi sosialnya, tetapi juga dia bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan tentunya yang paling dijaga itu adalah apa Pak? Kira-kira budaya lokalnya. Ya, betul. Betul. Jadi kalau menurut saya itu udah wah ini harusnya menjadi cagar budaya kira-kira gitu ya, dan masyarakat nggak hanya Jakarta dong yang harus lihat sini, harus datang ke sini gitu ya.
ya semua masyarakat Indonesia terutama. Dan kalau saya selalu berharap, ini saya agak jauh sedikit lah kira-kira. Kalau kita dikaitkan dengan 2045 nih, Bappenas kan ingin wisata budaya itu menjadi lebih banyak gitu ya, terutama dari wisatawan mancanegara ya. Karena dikaitkan dengan pendapatan dari valuta asing ya, kira-kira seperti itu. Dan ini menurut saya Pak Handoko siap-siap lah untuk mempromosikan itu bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi juga di luar seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke. Ya, Mas. Kita ke Pak Handoko lagi nih. Ketika pertama kali kemudian mengubah ini menjadi M Block Space, kesulitan-kesulitan apa sih Pak yang dihadapi dengan mengingat ini adalah kawasan cagar budaya, terus kemudian bangunan lama gitu ya, walaupun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya. Boleh diceritakan mungkin kesulitan dan pertimbangan? Kami sebenarnya bersyukur ya dapat support dari Peruri ya, karena langsung ketika kita diajak meeting, terus kita melontarkan ide itu langsung disambut positif gitu. Itu yang membuat relatif lebih mudah ya untuk mengerjakannya gitu, karena ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya ketemu gitu ya. Misalnya Peruri di dalam statement ke media segala macam itu pengen ada perubahan juga, bertransformasi dari katakanlah company yang tadinya nggak terlalu dikenal anak muda menjadi dikenal anak muda, dan itu tercapai dengan adanya tempat ini. Terus misalnya contoh yang lebih ke sekarang itu Peruri kan bergeser dari cetak uang menjadi lembaga untuk semacam sertifikasi keaslian. Nah, itu berkolaborasi dengan kami ketika kami bikin M Block Market itu untuk bikin apps untuk misalnya ada coklat gitu di scan gitu, kita akan tahu ceritanya, narasinya, ceritanya, sourcingnya segala macam. Dan which is itu Peruri menjadi semacam program bersama dengan Peruri, project bersama dengan Peruri. Jadi kayak semacam coexist lah dengan Peruri. Nah, itu yang membuat proses ini cukup menyenangkan karena sifatnya jadi kolaboratif segala macam. Kalau tantangan yang saya ingat sebenarnya di sini nggak ada parkir. Kita insist untuk tidak ada parkir karena pengen support MRT. Jadi juga untuk support lingkungan, jadi tidak menambah emisi gas buang segala macam. Di awal pembukaan itu sangat ramai, sangat ini karena MRT belum terganggu dengan pandemi sekarang ini ya. Ya, betul. Jadi itu menjadi lifestyle. Kita ada semacam tujuan-tujuan kecil, misalnya memperkenalkan kultur baru jalan kaki. Nah, karena waktu itu kayaknya orang nggak percaya, jalan kaki udahlah nggak usah sok seperti Singapura lah gitu. Tapi bisa terjadi di sini. Betul. Ketika dari stasiun Blok M menuju ke sini itu kalau sore gitu atau kalau weekend tuh jalan itu rame sekali gitu. Jadi ada kultur-kultur baru yang memang sengaja kita injek dan melibatkan ekosistem kayak musik, ada ekosistem yang lain juga, Connectun untuk animasi segala macam. Sebenarnya secara keseluruhan sih menyenangkan. Paling ya kendalanya adalah pandemi ya sekarang. Betul pandeminya. Tapi ketika pertama kali membangunnya itu berapa lama Pak Handoko nih, mulai dari ide sampai kemudian mentransformasi ini sih bangunan? cepat sekali ya. Oh, cepat ya. 4 bulan ya, 3-4 bulan. Nah, jadi kayak apa istilahnya, kalau itu istilahnya apa yang cepat sekali itu ada istilahnya bahasa Jawanya ada. Dalam waktu yang seketika kita tiba-tiba jadi gitu. Jadi orang juga kaget. Kok tahu-tahu ada tempat. Karena kita juga biasanya lewat sini terus nggak ngeh kan. Betul. Tiba-tiba pas dibuka, wah udah jadi gitu ya M Block. Dan kemudian waktu Betul. itu sempat konser dulu kalau saya nggak salah ya. Iya, betul. Terus jadi orang tuh rame gitu ya. Oke. Terus tapi apakah sekarang sudah, nih kalau misalnya tidak ada pandemi gitu ya, sebelum pandemi, apakah sudah sesuai dengan target ketika pertama kali Pak Handoko berinisiasi atau? 5 bulan pertama itu sangat melewati target. Wow. 5 bulan pertama itu penjualan dari tenan-tenan yang di depan. Waktu itu live house kan. Di sini kan kalau disimpulkan sebenarnya bagiannya ada 2 nih. Yang di depan adalah perumahan, kelas menengahnya, perumahan level menengahnya Peruri.
itu dijadiin store gitu ya, F&B, toko buku segala macam. Terus di belakang ini yang kita lagi berdiri ini ada 4 gudang. Yang waktu pembukaan pertama ada 2 gudang. Di sana paling ujung live house untuk musik. Waktu bulan Desember itu 23 hari, jadi hampir tiap hari, seminggu sekali cuman libur. Wow. Semua band-band Indonesia harus lagu sendiri, nggak boleh top 40. Band-band indie Indonesia itu tampil di situ dengan crowd-nya sendiri-sendiri. Terus sebelahnya ada cafe, bar, terus ini baru, ini sama di sebelah itu baru. Jadi kunjungannya sangat tinggi sekali, jadi sangat happening lah, crowd-nya sangat happening dan tidak hanya musik, tapi juga ada pemutaran film, ada diskusi segala macam. Ini sepertinya semacam membuktikan ya, kalau misalnya yang kuno itu bukan berarti kemudian outdated gitu ya, bisa menjadi kekinian dan juga ada pasarnya gitu. Ternyata orang-orang Indonesia pun mau gitu, yang bahkan tidak ada tempat parkirnya juga mau tetap kesini gitu. Ini membuktikan kalau misalnya bangunan tua pun kemudian akhirnya diubah, ditransformasi, ini tetap orang tetap berminat gitu untuk datang ke sini menjadi satu kreatif hub gitu ya. Oke, sekarang kalau gitu pertanyaan terakhir nih buat Pak Agi nih ya. Ini kan sebenarnya banyak ya Pak Agi, bangunan-bangunan tua yang mungkin belum terjamah gitu ya, kayak belum ditransformasi, yang masih menjadi sekedar berdiri, sekedar ada gitu ya. Kalau Pak Agi sendiri nih, harapannya bangunan-bangunan tua ini bisa diubah menjadi apa sih? Ya tentunya bangunan-bangunan tua ya yang punya nilai sejarah, nilai pengetahuan, dan dia merupakan warisan budaya meskipun belum ditetapkan menjadi cagar budaya, tetapi menurut saya juga memang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya buat masyarakat seperti itu ya. Karena saya coba menggunakan bahasa mudah gitu ya. Sebuah bangunan, sebuah situs, sebuah kawasan begitu mempunyai nilai penting bagi masyarakat, itu akan jauh lebih mudah kira-kira gitu. Kemudian ada jembatan nostalgia. Nah ini menurut saya nih, Polri ini daerah kawasan Kebayoran mungkin masih banyak mengenal nostalgia di zamannya. Mungkin zamannya Pak Handoko JJS sih Pak ya? Iya, betul. Jalan-jalan sore gitu ya. Iya. Oke, mungkin awalnya yang datang ke sini seumur-umuran kita barangkali. Tapi kan nanti kemudian bawa anak-anaknya. Ikut yuk, Papa, Mama dulu sering main-main sekitar Kebayoran. Iya, ada M Block kira-kira seperti itu kan gitu ya. Anaknya mengenal kan. Nah diharapkan turun ke generasi berikutnya. Dan turun generasi berikutnya. Itu yang kami harapkan bahwa bangunan-bangunan bersejarah itu nantinya akan semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena kalau dari hasil penelitian memang ada sebagian orang itu ingin mencari sesuatu yang tidak ada sekarang ini gitu, dia ingin coba balik ke masa lalu seperti itulah kira-kira. Jadi memang ada pasarnya, kecuali memang harus dikemas dengan baik. Tapi saya juga perlu mengingatkan barangkali agar dalam mengemasnya misalnya dalam revitalisasi, dalam adaptasi itu juga harus mengikuti aturan gitu undang-undang. Seperti misalnya kalau dalam adaptasi bangunan, ciri-ciri atau muka bangunan cagar budaya atau ciri aslinya ya landscape-nya itu masih tetap terjaga barangkali. Dan saya lihat di sini, saya langsung saja ke sini ya. Di depan memang saya lihat seperti dulu mukanya tuh, kayaknya nggak diubah ya Pak ya. Buat saya, bagus juga nih gitu kan, artinya sesuai dengan aslinya dulu. Jadi memang jangan sampai kemudian karena euforia ya, semakin banyak datang kemudian kita ubah gitu ya. Nah paling tidak kita juga harus kembali lagi ke undang-undang cagar budayanya yang berkaitan dengan revitalisasi dan adaptasi. Yang paling penting itu adalah harus ada ciri-ciri sebelumnya sebelum diubah seperti itu. Baik, terima kasih. Baik. Nah, kalau dari Pak Handoko nih terakhir nih, rencana berikutnya apa nih? Saya tahu ada post blok di Jakarta ya yang juga baru buka gitu. Terus kemudian what's next? Ya kita terima kasih sekali sebenarnya dengan case-nya M Block ini. Banyak keinginan baik itu oleh kita maupun bukan kita itu ada semacam
gerakan untuk menghidupkan ruang-ruang publik melalui tempat-tempat yang mempunyai nilai cagar budaya. Karena menurut saya menambahkan tadi bahwa sebenarnya kegiatan seperti ini sebenarnya kayak menyadarkan ke kita, ke publik bahwa kita ini punya jati diri gitu ya, bahwa kita punya potensi diri. Nah itu yang harus digali. Nah kayak misalnya contoh nanti malam kebetulan saya akan diskusi soal Kesawan ya di Medan. Itu kan juga menyadarkan kita potensi misalnya Sumatera sebagai pulau yang kekuatannya ada di perkebunan-perkebunan atau misalnya diversity-nya gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya tempat itu statement yang kuat sekali mengidentifikasikan diri kita. Dan jangan lupa tempat-tempat seperti ini pastinya adalah tempat yang sangat strategis. Karena kan ya pelopor kan, tempat-tempat pelopor kan berarti kan kalau istilahnya 0 km atau segala macam, dan itu ada di Surabaya, di Sawah Lunto, di segala macam ya di seluruh Indonesia. Nah kalau kami sangat bersyukur yang next ini Pos Blok karena kantor pos memiliki aset yang sangat luar biasa. Kami sudah MOU 3 tempat. Pertama kita akan buka akhir bulan ini di Pasar Baru yang disebut sebagai kawasan Weltevreden. Dan itu saya juga baru tahu Weltevreden setelah meriset segala macam, potensinya luar biasa sekali. Jadi menurut saya, dan itu sama ya, kita membangkitkan tidak sekedar nostalgia tapi jati diri dan potensi diri yang begitu kuat itu dari ruang-ruang lama. Itu saya rasa pendekatan yang paling kena gitu. Kita ini kan kayak, kalau saya ibaratnya ya, kayak krisis percaya diri kan. Dan justru itu dengan placemaking ini kita bisa menjawabnya gitu. Oke, baiklah. Ini semakin kita tidak sabar nih berarti ya. Kira-kira bangunan tua apa lagi atau cagar budaya apa lagi yang akhirnya bisa di-reuse gitu, diubah kembali menjadi tempat kita berkumpul, berkreasi, berekonomi dan segala macamnya. Terima kasih kepada Pak Handoko dan juga Pak Agi sudah hadir di Ngopi di Museum. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Muskitnas Official ya, officialnya Museum Kebangkitan Nasional, dan untuk subscribe di kanal YouTube-nya Museum Kebangkitan Nasional. Saya Farid Mardianto, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hatiku, aku berguru kepadamu.